Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah dunia di mana kekuatan tak terlihat dan tak terjangkau oleh nalar manusia sedang mengintai, siap untuk mendapatkan kehancuran yang tak terhindarkan. Dari malaikat maut yang memegang nasib setiap makhluk hidup, hingga naga penghancur yang menandai air zaman. Setiap makhluk ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga peringatan akan kebesaran Sang Pencipta. Apakah Anda siap mengenal kekuatan tersembunyi yang berada di luar kendali manusia? Temukan 7 makhluk Allah yang paling mematikan dan bersiaplah terjun ke dalam kisah yang mengguncangkan iman dan menguji keberanian. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu malaikat maut atau Israel. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, malaikat Israel menempati posisi istimewa sebagai salah satu yang paling mematikan. Ia dikenal sebagai malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup, baik manusia, jin, maupun hewan. Setiap kali ajal tiba, tak seorang pun dapat lari dari takdir yang ditentukan. Israel menjalankan tugasnya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, tanpa kompromi, tanpa penundaan, dan tanpa memandang status makhluk tersebut. Malaikat Israel diutus bukan sebagai penghancur, melainkan sebagai pelaksana kehendak ilahi. Dalam berbagai teks keagamaan, Israel digambarkan sebagai makhluk yang penuh ketenangan dan keteguhan, meskipun tugasnya dianggap sebagai menakutkan bagi sebagian besar makhluk. Ia tidak beroperasi dengan kejam atau tanpa belas kasih, sebaliknya perannya adalah sebagai pembawa peralihan dari kehidupan dunia ke alam akhirat, di mana setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama hidup di dunia. Setiap makhluk hidup di dunia memiliki catatan ajal yang telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda waktu tersebut. Ketika waktunya tiba, malaikat Israel dengan lembut ataupun keras, tergantung amal dan dosa seseorang, mencabut nyawa mereka. Dalam beberapa narasi, dikisahkan bagi orang-orang yang taat dan saleh, nyawa mereka dicabut dengan cara yang lembut, seperti air yang keluar dari bejana. Namun, bagi mereka yang penuh dosa dan ingkar kepada Allah, malaikat maut akan mencabut nyawa mereka dengan keras, penuh kesakitan seperti mencabut duri dari kain wol. Malaikat Israel juga dikenal memiliki kemampuan untuk berada di banyak tempat sekaligus. Ketika ajal tiba, entah itu di belahan dunia manapun, Israel hadir untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan betapa kuat dan tak terbatas kekuatan yang diberikan Allah kepada malaikat maut ini. Bukan hanya itu, dia juga mengetahui dengan pasti kapan ajal seseorang akan tiba. Bahkan sebelum kelahirannya, semua informasi ini tersimpan dalam lauh mahfuz, catatan takdir yang hanya diketahui oleh Allah dan para malaikat tertentu seperti Israel. Peran malaikat maut dalam kehidupan makhluk hidup bukan hanya sekedar mencabut nyawa. Ia juga menjadi pengingat bagi setiap manusia bahwa kehidupan ini adalah fana dan kematian adalah kepastian. Tidak ada makhluk yang bisa menghindar dari pertemuan mereka dengan malaikat Israel. Ia datang dengan ketetapan dan tanpa penundaan, mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam kisah-kisah Islam, malaikat Israel juga sering digambarkan sebagai makhluk yang penuh wibawa, dengan postur tubuh yang luar biasa besar. Saking besarnya, Israel dapat menjangkau seluruh dunia dengan mudah. Mata dan telinganya dapat melihat serta mendengar seluruh makhluk hidup di dunia. Dia tidak pernah melewatkan satupun jiwa yang telah ditakdirkan untuk meninggal. Ketika Israel turun untuk mencabut nyawa, ia datang sebagai utusan Allah yang memegang amanat besar. Makhluk kedua yaitu Iblis. Iblis merupakan salah satu makhluk yang paling dikenal dalam berbagai tradisi agama, terutama dalam Islam, sebagai simbol kejahatan dan penentangan terhadap Allah. Iblis yang awalnya dikenal sebagai makhluk dari golongan jin, pada mulanya adalah sosok yang sangat taat beribadah
kepada Allah. Ia bahkan diangkat untuk tinggal bersama para malaikat karena ketaatan dan pengetahuannya yang luar biasa. Namun, segala kebaikan itu berubah ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Penolakan iblis didasarkan pada kesombongan dan rasa superioritasnya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Dalam sebuah dialog yang diabadikan dalam Al-Quran, iblis dengan jelas menolak untuk sujud kepada Adam dengan alasan bahwa dirinya lebih baik. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah, kata iblis kepada Allah. Penolakan ini membuat iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat. Namun, sebelum diusir, iblis memohon satu hal kepada Allah, penangguhan kematiannya hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permintaannya, dan sejak saat itu, iblis bertekad untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia agar mengikuti jejaknya ke dalam neraka. Ini menjadikan iblis sebagai musuh abadi bagi manusia dan segala kebaikan di dunia. Ia bersumpah akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dengan tipu daya, bisikan, dan godaan yang kuat. Kekuatan terbesar iblis terletak pada kemampuan untuk memanipulasi dan menggoda manusia melalui hawa nafsu. Ia menargetkan kelemahan manusia, seperti keserakahan, amarah, hasrat, dan kesombongan. Setiap kali manusia tergoda oleh bisikan-bisikan iblis dan mengikuti keinginan buruk, itu adalah kemenangan bagi iblis. Namun, ia tidak memiliki kekuasaan langsung untuk memaksa manusia berbuat dosa. Yang bisa dilakukannya hanyalah membisikkan keraguan, memperindah dosa, dan menawarkan pilihan-pilihan yang tampak menggiurkan, padahal menjerumuskan. Iblis tidak bekerja sendiri dalam menjalankan misinya untuk menyesatkan manusia. Ia memimpin pasukan jin-jin jahat dan setan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka bergerak di tempat-tempat yang gelap, tersembunyi, dan penuh kejahatan. Setiap tindakan keburukan yang dilakukan oleh manusia diilhami oleh bisikan jahat dari iblis dan para pengikutnya. Mereka selalu mencari celah dalam keimanan manusia, memanfaatkan kelemahan untuk mengirim manusia ke dalam kegelapan. Dalam banyak kisah, iblis juga dikenal sangat licik dan pandai. Ia bisa menyamar dalam berbagai wujud dan menyusup ke dalam pikiran manusia tanpa disadari. Iblis dapat membuat keburukan terlihat indah dan menarik, sehingga manusia seringkali jatuh dalam perangkapnya. Selain itu, ia juga mengerti betul bagaimana mempengaruhi manusia secara psikologis, memanfaatkan emosi dan kelemahan manusia untuk memperkuat cengkramannya. Meskipun iblis memiliki kekuatan yang besar dalam menyesatkan manusia, ia juga memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang-orang yang taat, beriman, dan selalu berlindung kepada Allah tidak dapat disentuh oleh iblis. Mereka yang senantiasa mengingat Allah, berdoa, dan berpegang teguh pada ajaran agama akan terlindungi dari tipu daya iblis. Hal ini menunjukkan bahwa iblis bukanlah makhluk yang tidak terkalahkan. Ia hanya bisa beroperasi dalam batas-batas yang diizinkan Allah. Dalam perjalanan hidup, iblis akan terus berusaha untuk memisahkan manusia dari Tuhannya hingga hari pembalasan tiba. Namun, bagi orang-orang yang memahami kekuatan iman, iblis hanyalah ujian yang harus dilalui untuk mencapai surga. Di akhirat, iblis akan mendapatkan balasannya, yaitu dijebloskan ke dalam neraka bersama dengan para pengikutnya yang telah memilih jalan keburukan. Makhluk ketiga yaitu Dajjal. Dajjal dalam kepercayaan Islam adalah salah satu makhluk yang paling ditakuti karena perannya di akhir zaman. Ia adalah makhluk yang akan muncul sebelum hari kiamat dan menebarkan fitnah serta kekacauan di seluruh dunia. Dajjal disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal atau Dajjal sang penipu, yang berarti ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu umat manusia. Kedatangannya menandai salah satu tanda besar menjelang akhir dunia, dan ia akan menjadi ujian terbesar bagi keimanan manusia. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki satu mata, dengan mata kanannya buta atau rusak, dan mata kirinya bersinar bagaikan bintang.
Ciri-ciri fisik Dajjal ini menjadi salah satu tanda yang harus diperhatikan oleh umat manusia agar tidak tertipu oleh penampilannya. Di dahinya tertulis kata kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Meskipun tampak jelas bagi orang-orang yang beriman, banyak yang akan tertipu oleh Dajjal karena kekuatannya yang luar biasa. Salah satu kekuatan terbesar Dajjal adalah kemampuannya untuk menciptakan ilusi dan melakukan berbagai keajaiban palsu. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan orang-orang dengan memanipulasi alam serta menunjukkan tanda-tanda seolah-olah merupakan mukjizat. Dajjal akan dapat mengendalikan cuaca, membawa hujan, menumbuhkan tanaman di tanah yang tandus, dan bahkan menghidupkan orang mati. Semua ini hanyalah tipuan yang membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah Tuhan. Ketika Dajjal muncul, ia akan mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menyebarkan fitnah di setiap tempat yang dilaluinya. Ia akan mengklaim kekuasaan di seluruh bumi, memerintah dengan tangan besi, dan memaksa manusia tunduk kepadanya. Mereka yang menolak akan disiksa atau dibunuh, sementara mereka yang tunduk akan diberi kemudahan. Namun, kemakmuran yang ditawarkan oleh Dajjal hanyalah sementara, dan bagi mereka yang tunduk kepadanya, itu berarti kehilangan keimanan mereka. Menurut riwayat, Dajjal tidak akan mampu memasuki dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, karena kedua kota ini dilindungi oleh malaikat. Orang-orang yang beriman akan berusaha berlindung di tempat-tempat ini dari kekejaman Dajjal. Namun, di luar kedua kota tersebut, dunia akan berada dalam kekacauan dan ketakutan. Pengikut Dajjal akan semakin bertambah banyak karena tipu dayanya yang mengesankan. Tetapi, orang-orang yang teguh dalam keimanan akan mampu melihat kebohongannya. Sosok Dajjal menjadi ujian terbesar bagi umat Islam, karena ia tidak hanya menipu dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan manipulasi kejiwaan. Ia akan menyerang iman manusia dari dalam, menggoyahkan keyakinan mereka terhadap kebenaran. Mereka yang lemah iman akan mudah tergoda oleh kekuasaan dan keajaiban palsu yang diperlihatkan oleh Dajjal. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengenali tanda-tanda Dajjal dan tetap berpegang teguh pada keimanan mereka. Dalam banyak riwayat, Dajjal digambarkan sebagai musuh besar yang akan ditaklukkan oleh Nabi Isa atau Yesus di akhir zaman. Setelah Dajjal berkuasa di bumi dan menyesatkan banyak umat manusia, Nabi Isa akan turun dari langit untuk melawan dan membunuh Dajjal. Dengan kematian Dajjal, kekuasaan kegelapan akan berakhir dan dunia akan kembali dalam ketenangan dan kebenaran di bawah naungan ajaran Allah. Kemunculan Dajjal tidak hanya menguji umat manusia dalam hal ketaatan, tapi juga menegaskan bahwa kekuatan penipuan dan ilusi dapat sangat kuat jika iman seseorang tidak cukup kokoh. Maka dari itu, peran Dajjal dalam narasi akhir zaman adalah untuk memisahkan mereka yang benar-benar beriman dari mereka yang mudah tergoda oleh kebohongan dunia. Makhluk keempat yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa besar yang menjadi penting dari kisah akhir zaman dalam Islam. Mereka merupakan makhluk yang sangat kuat dan destruktif yang dipercaya akan keluar pada akhir zaman untuk menebarkan kehancuran di seluruh dunia. Asal-usul mereka terhubung dengan kisah Zulkarnain, seorang raja yang memiliki kekuasaan besar dan diberkahi oleh Allah untuk menguasai wilayah yang luas. Dalam salah satu perjalanan Zulkarnain, ia menemui sebuah kaum yang memohon bantuan untuk melindungi mereka dari serangan ganas Ya'juj dan Ma'juj. Dua bangsa ini digambarkan sebagai kekuatan yang tak terbendung, terus-menerus menyerang, merusak tanah, dan menimbulkan kekacauan. Mereka tinggal di balik sebuah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain dengan bahan dari besi dan tembaga. Sebuah dinding yang sampai saat ini masih mengurung mereka dari dunia luar. Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung, tidak pernah berhenti mencoba meruntuhkan dinding tersebut. Setiap hari, mereka menggali dan berusaha untuk membobolnya. Namun, setiap kali mereka hampir berhasil, dinding itu kembali utuh di pagi hari. Namun, suatu saat di akhir zaman, Allah akan mengizinkan dinding itu runtuh. Saat itulah, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat persembunyiannya.
dan menebarkan kehancuran di bumi. Dikatakan bahwa jumlah mereka sangat besar, seperti air bah yang mengalir deras dan tak terhentikan. Mereka akan menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka, membinasakan tanaman, binatang, bahkan manusia tanpa ampun. Kecepatan dan kekuatan mereka dalam menyebarkan kehancuran membuat dunia terancam dalam kehancuran total. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai makhluk yang tidak bisa dihentikan oleh senjata biasa. Mereka datang dalam gelombang besar dengan jumlah yang tak terhitung, sehingga kekuatan manusia biasa tidak akan mampu melawan mereka. Setiap tempat yang mereka lewati akan mengalami kehancuran total. Bangsa-bangsa dan kota-kota akan runtuh di bawah serangan mereka. Satu-satunya harapan umat manusia saat itu adalah berlindung dan berdoa agar Allah menyelamatkan mereka dari bencana yang dibawa oleh Yajuj dan Majuj. Banyak riwayat menyebutkan bahwa setelah Yajuj dan Majuj keluar, manusia akan berdoa memohon pertolongan Allah. Dalam salah satu riwayat, Allah akan mengirimkan sejenis penyakit atau hama yang akan menyerang Yajuj dan Majuj, sehingga mereka akan mati secara massal. Setelah kematian mereka, bumi akan dipenuhi dengan mayat-mayat mereka, dan umat manusia akan meminta kepada Allah untuk membersihkan bumi dari kehancuran dan kotoran yang ditinggalkan oleh bangsa-bangsa ini. Allah kemudian mengirimkan burung-burung yang besar untuk mengangkut mayat-mayat Yajuj dan Majuj dan membuangnya di tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Kemunculan Yajuj dan Majuj menjadi salah satu tanda besar bahwa akhir zaman sudah dekat. Meskipun kekuatan mereka yang luar biasa dan kehancuran yang mereka timbulkan sangat dahsyat, mereka hanyalah bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan umat manusia. Kehancuran yang mereka bawa mengingatkan manusia bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melawan kehendak Allah, dan hanya dengan kembalinya kepadanya, manusia dapat diselamatkan. Kisah Yajuj dan Majuj juga menyiratkan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekuatan fisik. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, kehancuran mereka tidak datang dari pertempuran manusia melawan mereka, melainkan dari intervensi langsung dari Allah. Ini menjadi pengingat bahwa di akhir zaman, kekuatan manusia akan mencapai batasnya, dan hanya pertolongan ilahi yang dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang dibawa oleh Yajuj dan Majuj. Makhluk kelima yaitu jin Ifrit. Ifrit adalah salah satu jenis jin yang paling kuat dan berbahaya. Dikenal sebagai makhluk yang sangat mematikan dalam banyak tradisi Islam. Jin sendiri adalah makhluk yang diciptakan dari api yang tidak berasap, dan Ifrit dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara mereka. Kekuatan, kecerdikan, dan keganasannya membuat Ifrit menjadi simbol keburukan dan ancaman yang sangat berbahaya bagi manusia. Jin Ifrit digambarkan sebagai makhluk yang besar, ganas, dan memiliki kemampuan supranatural. Mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat. Dalam beberapa riwayat, Ifrit mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap mata. Kecepatan dan kekuatannya ini membuat sangat sulit untuk dilawan oleh manusia biasa. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang Ifrit terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengendalikan para jin, termasuk jin-jin yang paling kuat seperti Ifrit. Dalam kisah tersebut, Ifrit menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Iblis. Dalam kisah tersebut, Ifrit menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Ifrit dalam hal kecepatan dan kemampuan memanipulasi benda-benda fisik. Namun, meskipun Ifrit memiliki kekuatan yang besar, mereka juga dikenal sebagai makhluk yang cenderung menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang merusak. Mereka seringkali digambarkan sebagai makhluk yang licik dan berbahaya, yang menggunakan kekuatannya untuk menyesatkan manusia dan membawa kehancuran. Ifrit terkenal karena kecerdasannya yang tinggi, yang membuatnya mampu merencanakan tindakan jahat dengan sangat terorganisir dan strategis. Selain kekuatan fisik dan kecepatan,
Ifrit juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, membuat mereka semakin sulit dilacak atau dihadapi. Mereka bisa menyamar sebagai manusia atau bahkan makhluk lain untuk memanipulasi situasi demi keuntungan mereka. Kemampuan ini seringkali digunakan oleh Ifrit untuk memperdaya manusia, membuat mereka percaya pada kebohongan atau terjebak dalam situasi berbahaya. Ifrit tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kecenderungannya untuk mempengaruhi manusia dari segi psikologis. Mereka seringkali berusaha menggoda manusia, menggunakan kelemahan mental dan emosional manusia sebagai senjata untuk melemahkan iman dan moral mereka. Mereka sangat mahir dalam menemukan titik lemah seseorang dan memanfaatkannya untuk menciptakan kerusakan yang lebih besar. Meskipun Ifrit dianggap sebagai ancaman yang sangat mematikan, ada cara untuk melindungi diri dari mereka. Dalam tradisi Islam, manusia disarankan untuk selalu berlindung kepada Allah dari gangguan jin termasuk Ifrit. Membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi, diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan jin termasuk Ifrit. Doa dan zikir menjadi tameng spiritual yang sangat penting untuk melindungi diri dari makhluk-makhluk ini. Ifrit, meskipun sangat kuat, bukanlah makhluk yang terkalahkan. Mereka seperti makhluk lain, juga tunduk kepada kekuasaan Allah. Dalam beberapa cerita, para nabi dan orang-orang yang beriman mampu mengalahkan Ifrit dengan kekuatan doa dan keimanan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Ifrit memiliki kekuatan yang besar, mereka tetap tidak bisa melawan kehendak Allah dan keimanan yang tulus. Ifrit seringkali menjadi simbol dari kejahatan yang tersembunyi dan berbahaya, yang datang dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga dapat dikalahkan dengan keimanan dan perlindungan dari Allah. Mereka menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan ini selalu ada ancaman yang tidak terlihat, tetapi dengan iman yang kuat, manusia bisa mengatasi makan makhluk yang paling kuat sekalipun. Makhluk keenam yaitu makhluk laut yang besar atau Leviathan. Dalam berbagai tradisi agama, Leviathan atau makhluk laut yang besar adalah simbol kekuatan dahsyat dari lautan, melambangkan kekuatan alam yang tidak terkendali. Leviathan digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berkuasa atas samudra dan kedalaman laut, mencerminkan bahaya yang tersembunyi di balik permukaan air. Dalam Islam, meskipun nama Leviathan tidak secara eksklusif disebutkan, banyak ulama dan pakar tafsir mengaitkan dengan simbol kekuatan laut yang luar biasa dan mematikan, yang mampu menelan kapal-kapal dan membawa bencana besar. Makhluk laut ini seringkali dikaitkan dengan kekacauan dan ketidakstabilan, karena lautan sendiri dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang tidak bisa dijinakan oleh manusia. Leviathan adalah referensi dari sesuatu yang jauh di luar kendali manusia. Makhluk yang begitu besar dan kuat sehingga seluruh umat manusia tidak akan mampu melawannya dengan teknologi atau kekuatan apapun yang mereka miliki. Ia adalah ancaman bagi semua yang berani menjelajah jauh ke dalam samudra. Menurut berbagai cerita, Leviathan tidak hanya besar dalam ukuran, tapi juga sangat ganas. Ia dikaitkan memiliki tubuh yang dipenuhi dengan sisik yang sangat keras, dan bahkan pedang dan tombak tidak bisa menembusnya. Nafasnya yang konon berupa api atau uap yang sangat panas dapat menghanguskan kapal atau apapun yang berada di sekitarnya. Ketika Leviathan bergerak, lautan bergolak, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan apapun di jalurnya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatannya, dan hanya Allah yang mampu mengendalikan makhluk sebesar dan sehebat itu. Leviathan juga seringkali digambarkan sebagai makhluk yang hidup di dasar laut yang paling dalam, tempat yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Ini membuatnya semakin misterius dan menyerang tanpa peringatan, dan kekuatannya bisa melumpuhkan apa saja yang berani melawan laut. Setiap kali ia muncul ke permukaan, itu adalah tanda dari bencana besar yang akan datang, mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah makhluk kecil di hadapan kebesaran alam dan ciptaan Allah. Leviathan juga menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah yang mutlak atas segala ciptaannya. Di dalam Al-Quran, laut seringkali disebut sebagai tempat yang penuh misteri, dan makhluk-makhluk di dalamnya tidak bisa diukur oleh nalar manusia.
Leviathan atau makhluk laut raksasa lainnya adalah bukti bahwa ada banyak hal di dunia yang berada di luar kendali manusia, dan semua itu tunduk hanya kepada Allah. Makhluk sebesar dan sekuat Leviathan hanyalah ciptaan Allah yang dapat dikendalikannya dengan mudah. Namun, meskipun Leviathan adalah simbol kekuatan yang menakutkan, ia juga mengajarkan manusia tentang pentingnya ketundukan dan hormat kepada alam. Ketika manusia mencoba melawan alam dengan kesombongan, mereka akan menemukan kegagalan. Sebagaimana mereka tidak akan pernah bisa melawan makhluk sebesar Leviathan. Sebaliknya, manusia diajak untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan tunduk kepada Allah, pencipta segala sesuatu. Makhluk ketujuh yaitu naga dari hari kiamat. Makhluk ketujuh, naga di hari kiamat. Naga seringkali muncul dalam berbagai mitologi di seluruh dunia, baik sebagai makhluk yang kuat dan menakutkan. Dalam tradisi Islam, meskipun tidak ada penjelasan khusus tentang naga secara langsung, konsep naga sebagai makhluk yang muncul pada hari kiamat merupakan gambaran dari kekuatan penghancur besar yang akan menyertai akhir dunia. Dalam kerangka Islam, makhluk-makhluk mematikan seperti naga dapat dilihat sebagai simbol kekacauan dan kehancuran yang akan terjadi menjelang hari kiamat, di mana segala sesuatu di bumi akan dihancurkan untuk memberikan jalan bagi kehidupan akhirat. Pada hari itu, makhluk seperti naga akan muncul sebagai bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Naga ini akan membawa kehancuran dengan cara yang tak terbayangkan. Dalam berbagai riwayat dan kisah tradisional, naga digambarkan memiliki tubuh yang besar dengan sayap yang dapat menutupi langit dan napas api yang dapat membakar apa saja di jalurnya. Makhluk ini akan menebarkan kegelapan dan ketakutan di seluruh bumi, menandai datangnya akhir dunia. Naga di hari kiamat tidak hanya merupakan ancaman fisik bagi manusia, tapi juga simbol kekuatan kosmis yang tidak bisa dikendalikan. Kehadiran naga di hari-hari terakhir ini menjadi bukti bahwa alam semesta ini akan mencapai akhir dari siklusnya, dan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi akan hancur. Naga dengan kekuatan besar yang menghancurkan melambangkan kehancuran alam semesta yang sudah tidak dapat dihindari. Sebagai makhluk penghancur, naga ini akan datang bersamaan dengan berbagai tanda besar lainnya, seperti keluarnya Dajjal, Yajuj dan Majuj, serta bencana alam yang menghancurkan. Pada titik ini, manusia akan dipaksa untuk menghadapi realitas dari apa yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak ada kekuatan atau teknologi manusia yang dapat menghentikan naga tersebut. Sebagaimana tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah ketika dunia harus berakhir. Meskipun naga ini merupakan simbol kehancuran besar, kehadirannya juga menandai pembersihan dari segala keburukan di bumi. Ketika naga menebarkan api dan menghancurkan dunia, sebenarnya ia sedang membersihkan bumi dari segala kejahatan dan dosa yang telah menumpuk selama berabad-abad. Dengan menghancurkan segala yang ada, naga ini menciptakan jalan bagi kebangkitan dunia baru yang lebih murni, yang akan menjadi tempat kehidupan abadi di akhirat. Di sisi lain, naga juga bisa dilihat sebagai ujian terakhir bagi umat manusia. Mereka yang mampu bertahan dalam keimanan dan keyakinan kepada Allah di tengah-tengah kekacauan yang dibawa oleh naga akan diberi keselamatan di hari pembalasan. Naga ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan takdir Allah dan bahwa manusia hanyalah makhluk kecil yang harus tunduk kepada kehendaknya. Setelah naga menyelesaikan tugasnya, yaitu menghancurkan bumi sebagai bagian dari proses akhir zaman, semua makhluk akan mati dan dunia akan menjadi kosong. Hanya Allah yang kekal dan tetap ada. Dari kehancuran total yang dibawa oleh naga, hari kiamat akan mencapai puncaknya dengan kebangkitan seluruh manusia dari kubur mereka untuk diadili berdasarkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Itulah akhir dari 7 bagian tentang 7 makhluk Allah yang paling mematikan. Setiap makhluk menceritakan dengan penuh ketegangan dan kekuatan simbolis untuk menggambarkan kekuasaan Allah atas segala sesuatunya.